Assalamualaikum, hai teman fakta. Kalian pernah mendengar kata bidadari? Pastinya pernahkah kan? Salah satu yang biasa kita dengar, termasuk aku, ialah bidadari di hatiku, seperti lirik lagu. Tapi tunggu dulu. Aku ingin berbagi cerita sedikit nih tentang bidadari. Ini bukan diambil dari lirik lagu atau apapun itu. Ini memang betul-betul nyata kisahnya dan terjadi di zaman Rasulullah. Kisah ini berjudul Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di tanah surga. Mau tahu? Yuk simak berikut ini kisahnya. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib, ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Maha melimpah anugerah Zat yang telah menyelamatkanku darimu." "Benar, saya Ainul Mardiyah," telah memberiku sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada seorang pun dari umat terdahulu maupun yang akan menghindar dan berkata, "Setelah Anda bukan seorang yang tiba-tiba tampak di hadapannya sebuah pohon tinggi itu juga pemuda itu terbangun dan dari bawahnya mengalir sungai kecil. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai minum air yang mengalir di bawahnya. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun memohon kepada Allah dengan sisa dapat suara yang ia miliki. "Wahai Tuhanku, ia pun dekatkanlah aku ke pohon itu agar aku bisa bernaung ketika buka puasanya dan sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi kamu akan meminta yang lain lagi." Sekarang ia bahagia bersama laki-laki tersebut menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku." Ia pun berjanji kepadanya untuk tidak meminta yang lain lagi. Maka Allah mendekatkannya ke pohon itu. Lalu ia bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. Kemudian, di hadapannya tampak sebuah pohon yang lebih indah dan lebih rindang dari yang pertama, serta air yang mengalir di bawahnya lebih bersih dari sebelumnya. Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon ini agar aku bisa minum dari airnya dan bernaung di bawah naungannya. Aku tidak akan meminta yang lain lagi." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi? Barangkali jika aku mendekatkanmu ke sana, kamu akan meminta yang lain lagi." Ia pun berjanji kepadanya untuk tidak meminta yang lain lagi. Maka Allah mendekatkannya ke pohon itu, lalu ia bernaung di bawah naungannya dan minum air yang mengalir di bawahnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon ketiga yang berada di dekat pintu surga, dan pohon ini jauh lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Maka laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon ini agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta yang lain lagi." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi?" Ia menjawab, "Benar,
"Wahai Tuhanku, kali ini aku tidak akan meminta yang lain lagi." Maka Allah mendekatkannya ke pohon yang tempatnya berada di dekat surga itu. Namun ketika sudah dekat, ia mendengar suara-suara penduduk surga, mulai dari tawa mereka, nyanyian mereka, hingga kegembiraan mereka. Laki-laki itu pun ingin bergabung dengan mereka, kemudian berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalamnya." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, apa yang bisa menghentikanmu dariku? Apakah kamu akan puas jika aku memberimu dunia dan seisinya?" Ia pun menjawab, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Di titik ini, tiba-tiba Rasulullah tertawa di hadapan para sahabat yang sedang mendengarkan kisah tersebut. Mereka pun bertanya, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Artinya, karena Tuhan semesta alam tertawa ketika hamba itu berkata, 'Apakah engkau mengejekku, padahal engkau Tuhan semesta alam?' Maka Allah berfirman, 'Aku tidak mengejekmu, tetapi aku maha kuasa atas apapun yang aku kehendaki.'"